Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, palawargi tatar Pasundan. Berikut adalah kisah Islamnya Prabu Siliwangi atas pernikahannya dengan Nyimas Ratu Subang Larang, seorang putri raja dari kerajaan Kampa, Martapura. Berawal dari berburu di tengah hutan di area Karawang, bertemulah seorang raja yang kuat dan bijaksana dengan seorang ratu Sunda. Dengan kecantikan seorang ratu Sunda yang dapat meluluhkan hati Prabu Siliwangi. Ketika bertemu dengan Nyimas Ratu Subang Larang, sang raja Sunda mengutarakan ketertarikannya kepada Nyimas Ratu Subang Larang. Namun Nyimas Ratu Subang Larang tak semerta bisa menjawab, melainkan mengutarakan kepada Raden Pemanah Rasa jika memang berkehendak untuk menikahinya harus atas seizin dari sang resi, yakni Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin, seorang ulama asal Irak yang menetap di Karawang. Singkat cerita, bertemulah sang Maharaja Sunda dengan menggunakan pakaian berburu yang tidak memperlihatkan pangkat sebenarnya sebagai sang Raja Sunda. Namun Syekh Kuro terlebih dahulu menyapa dengan membuka identitas dari Prabu Siliwangi yang merupakan seorang raja Tatar Pasundan. Dari sinilah Prabu Siliwangi mengakui atas keilmuan Syekh Kuro sebagai sang resi dari Nyimas Ratu Subang Larang. Beliau mengutarakan bahwa maksud dan tujuannya datang ke sini adalah ingin menikahi Nyimas Ratu yang kala itu masih menjadi murid atau santriatnya Syekh Kuro. Tidak serta-merta menerima atas ajakan dari sang Raja Sunda, karena jika memang diterima, hukum syariat Islam tidak memperkenankan untuk menikahi seorang wanita muslimah yang dinikahi dengan seseorang yang beragama Hindu. Sebaliknya, jika ditolak pun masalah besar akan terjadi karena yang memiliki maksud adalah seorang raja. Bimbanglah sesaat perasaan sang waliullah, namun atas dasar nama keimanan, Syekh Kuro pun meminta waktu untuk melakukan istikharah guna memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian yang terjadi. Singkat waktu, Prabu Siliwangi kembali menemui Syekh Kuro dan mempersilahkan jika ingin menikahi sang ratu dengan syarat membayar mas kawin berupa tasbih yang harus diambil langsung oleh sang raja ke Timur Tengah, tepatnya di tanah Makkah. Berangkatlah sang raja ke Timur Tengah untuk memenuhi syarat yang diajukan sang resi. Sesampainya di kota Makkah, Prabu Siliwangi mendapati satu bangunan berbentuk kotak yang bernama Ka'bah. Berjalan menuju Ka'bah yang didapati bangunan tersebut dikelilingi oleh manusia menggunakan kain ihram. Prabu Siliwangi menemukan tasbih di lantai dekat area Ka'bah dan mengambilnya. Ketika diambil, terdengar seseorang yang memanggil dengan menggunakan bahasa Sunda. Mungkin beliau ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk menjadi skenarionya Tuhan atas doa yang dipanjatkan oleh Syekh Kuro. Pria tawaf itu hendak meminta kembali tasbih yang ditemukan oleh sang raja Prabu Siliwangi. Namun Prabu Siliwangi kekeh bahwa tasbih ini adalah miliknya karena aku menemukannya. Lalu pria misterius itu berucap, silahkan kisana bisa memilikinya dengan syarat membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Prabu Siliwangi dengan 1000 kesantunan dan kebijaksanaannya yang selalu menghormati seseorang dan konsisten ketika mendapati sebuah keputusan, beliau pun mengikutinya dengan lisan dan hati, dan Islamlah Prabu Siliwangi. Meskipun Islamnya Prabu Siliwangi tak semasyhur Islamnya Sunan Rohmat Suci atau Raden Kian Santang. Singkat cerita, Prabu Siliwangi kembali ke tanah air untuk memberikan tasbih tersebut kepada Syekh Kuro sebagai syarat mas kawin untuk menikahi Nyimas Ratu Subang Larang. Ketika bertemu, atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Kuro sudah mengetahui Islamnya Prabu Siliwangi. Inilah karomah waliullah Karawang Syekh Kuro, yakni seorang wali yang bisa mengislamkan sang raja perkasa dari Nusantara.
Atas pernikahannya dengan Nyimas Ratu Subang Larang, Prabu Siliwangi dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Putra pertama yang bernama Pangeran Walasungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Syekh Kuwusangkan yang dimakamkan di Keraton Cirebon. Putri yang kedua yaitu Nyimas Ratu Rara Santang atau Syarifah Mudaim yang menikahi Syekh Syarif Abdullah Sultan Mesir, zuriyah Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah bertemu keturunan Pasundan dan keturunan Nabi Muhammad SAW yang dikaruniai 2 orang putra, yakni Syekh Syarif Nurullah dan Syekh Syarif Hidayatullah. Salah satu dari Sunan Wali Songo yang bergelar Sunan Gunung Jati Cirebon. Putra yang ketiga yakni Sang Waliullah Masyhur, yakni Raja Sanggara atau Raden Kian Santang. Demikianlah kisah Sang Ratu Sunda Nyimas Ratu Subang Larang yang menjadi wasilah Islamnya Prabu Siliwangi. Berziarah ke makam Syekh Kuro tak lengkap rasanya jika tak berziarah ke makam Syekh Darugem alias Syekh Bentong, murid Syekh Kurotul Ain. Letaknya tak berjauhan, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang tak berlebihan jika dinyatakan sebagai desa wisata religi. Nama asli Syekh Bentong yaitu Darugem. Dikatakan Bentong, karena pada awalnya memukul atau membentong buah. Jadilah disebut Syekh Bentong. Seiring berjalannya waktu, Syekh Darugem pun berhasil memperdalam ilmu keagamaan yang diperoleh dari Syekh Kuro. Setelah meninggal dunia, Syekh Darugem dimakamkan. Karena kedalaman ilmu agamanya, makam tersebut juga dijadikan tempat ziarah. Biasanya, peziarah yang selesai tawasulan di makam Syekh Kuro, melakukan ziarah juga di tempat tersebut. Biasanya, Jumat malam tempat tersebut ramai. Bahkan sebelum tawasulan di makam Syekh Kuro, jamaah lebih dulu tawasulan di tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita baru selesai silaturahmi berziarah ke Mbah Panembahan Pulau Masigit di Syekh Kuro Bentong di Pulau Kalapa ya.